Oke, selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. ya, saudara-saudara, kita lanjutkan materi kita, yakni mengenai microprosesor, ya, kelanjutan dari mata kuliah mengenai IC yang 2 minggu yang lalu saya terangkan kepada Anda. Saudara-saudara, IC (Integrated Circuit) ya, sebagai cikal bakal komponen yang melakukan pengolahan sinyal digital, itu akhirnya dikembangkan menjadi suatu unit operasi ya dalam satu sistem digital itu khusus untuk menghitung sinyal digital ya. Jadi menghitung atau memproses sinyal digital. Karena kebutuhan itulah ya untuk mengkalkulit ya, untuk menghitung dan memproses diperlukan suatu unit yang terintegrated secara betul khusus. Nah, itulah cikal bakal daripada dilahirkannya atau diciptakan yang namanya microprosesor seperti itu. Nah, microprosesor ini generasi pertama itu adalah generasi 808 ya, 80 sekian ya tepatnya. Microprosesor generasi pertama ini 808 sekian itu saudara-saudara, keluarga 80 lah intinya ya. Itu memang itu didesain dia sebagai alat hitung ya, untuk mengcounting ya kan sinyal digital. Nah, itu akhirnya nanti berkembang ya, berkembang menjadi microprosesor yang saat ini kita gunakan seperti itu. Nah, sama isinya daripada microprosesor itu adalah gerbang-gerbang logika ya, kumpulan gerbang-gerbang logika yang itu secara simultan melakukan operasi terhadap sinyal digital. Nah, karena itu microprosesor tadi itu generasi pertama digunakan sebagai alat hitung ya, alat hitung untuk itu mengolah sinyal digital ya, di mana microprosesor ini memang menghitungnya seperti apa, Pak? Ya, menghitungnya adalah by program. Jadi, microprosesor itu bisa kita katakan dia adalah, itu suatu satu kesatuan daripada gerbang logika yang dirancang untuk melakukan pemrograman by device ya, atau by, logic gate seperti itu, gerbang logika. Nah, ini adalah salah satu contoh saudara-saudara alur daripada itu, bagaimana cara kerja daripada, microprosesor yang difungsikan sebagai microkomputer ya. Jadi mulai dari CPU ya, memori, input maupun output ya, itu terhubung dalam itu 3 alur utama ya, 3 jalan tol aliran data ya. Ada data bus, ada control bus, kemudian ada address bus ya. Data bus ini adalah tempat mengalirnya input output data ya. Control bus itu tempat melakukannya pemrosesan data atau penghitungan data ya. Setelah data itu masuk ya dari data bus, kemudian dihitung oleh control bus, kemudian disimpan oleh address bus ya. Jadi semua unit microprosesor atau juga microkomputer yang saat ini kita gunakan ya, itu paling tidak garis besarnya adalah cara kerja seperti ini ya. Data bus, control bus, kemudian address bus seperti itu. Nah, ini saudara-saudara, semua alur daripada kerja komputer saat ini atau juga device-device yang terhubung dengan operating system ya, itu paling tidak ya dia pasti memiliki suatu device utama yang namanya adalah micro prosesor ya. Microprosesor ini ya yang lebih bahkan juga yang 10 tahun terakhir ini berkembang namanya Raspberry ya. Raspberry Pi ya. Raspberry ini miniatur komputer ya. Jadi kita kalau memiliki Raspberry kan kita bisa membuat komputer sendiri ya secara lebih ringkas seperti itu. Nah, saudara-saudara, kecepatan daripada komputer itu memang ditentukan oleh 2 hal ya, ditentukan oleh kemampuan daripada menghitungnya ya, di mana hal ini adalah dilakukan oleh yang namanya microprosesor ya, kemudian juga, kemampuan daripada data bus-nya ya, sebagai aliran datanya. Nah, ini komputer ini saudara-saudara generasi pertama dulu ya, itu memang didesain berdasarkan kecepatannya ya. Kecepatan itu saudara-saudara memang tergantung daripada dia mengolah, atau menghitung data setiap detik, ya. Jadi microprosesor itu dia mendapatkan data, akuisisi data dari memori ya, kemudian diumpankan kepada microprosesor, prosesor menerima menerima kemudian menghitungnya, setelah menghitungnya kemudian dia di, eee, itu di, eee,
setorkan kembali ya ke dalam memori ya, address bus seperti itu ya. Atau juga bisa ditampilkan di dalam display melalui data bus seperti itu. Nah, saudara-saudara, evolusi pertama microprocessor itu yang generasi pertama ya, tahun 71 ya kan, itu adalah microprocessor 4 bit ya. 4 bit itu ya kan, itu hanya bisa digunakan untuk melakukan operasi sederhana ya, penjumlahan, pengurangan, ya boolean, itu logika sederhana ya, N ya, logika N ya, jadi atau boolean N ya, itu memang sangat sederhana ya, sehingga itu microprocessor pada zaman itu ya, itu memang itu terus dikembangkan, berusaha terus dikembangkan agar dia mampu menghitung lebih banyak lagi ya. Walaupun dengan 4 bit ya, itu sudah merupakan satu revolusi yang fundamental ya. Ternyata microprocessor ini bisa dikembangkan lebih hebat lagi ya, sesuai dengan prediksinya Pak Moore ya, hukum Moore ya. Hukum Moore itu menyatakan bahwa ya, jumlah daripada kemampuan menghitung suatu microprocessor itu akan semakin doubling, ya, semakin berlipat ganda hingga suatu saat akan menemukan titik stagnan ya. Nah, komputer ini, saudara-saudara, microprocessor ini berada pada titik stagnan ya, stagnan karena itu gerbang logika yang itu berbasis kepada teknologi transistor, di mana transistor itu berbasis kepada teknologi semiconductor, itu untuk diperkecil lagi itu sepertinya nggak mungkin ya, karena memang itu microprocessor itu kalau untuk diperkecil lagi kan itu, nah itu sudah berubah ya, karakteristiknya seperti itu. Sehingga generasi pertama microprocessor ini 4 bit ya, itu terus dikembangkan menjadi 8 bit ya. 8 bit ini terkenal dengan prosesor yang masih sama dengan keluarga 80 ya, Intel ya. Jadi Intel ini memang sebagai teknologi yang itu sebagai eh, produsen pertama ya, memproduksi microprosesor ya, Intel ini ya, tahun 70-an. Karena itu kalau kita lihat saudara-saudara kan, pada tahun itu saya masih ingat ya baca koran ya, tahun 80-an itu Tiongkok itu berusaha untuk mempelajari. Dia udah mendengar bahwa sudah ditemukan suatu unit pengolah itu elektronik yang bernama microprosesor. Dia mengirim sarjana-sarjananya kan itu untuk belajar microprosesor tahun 80-an. Sehingga apa? Sehingga kalau kita lihat ya Cina, Taiwan saat ini memang sudah bisa memproduksi microprosesor ini ya. Kemudian 8 bit ya dikembangkan lagi ya menjadi itu prosesor 16 bit ya. 16 bit microprosesor ini kan mulailah ya kan bisa digunakan untuk mengolah grafis yang berwarna ya. Jadi itu 16 bit ini itu microprosesor yang mulai bisa mengolah grafis ya, menampilkan display di CRT ya, cathode ray tube ya. Zaman saya dulu masih menggunakan apa itu CRT ya, betul tabung ini ya, tabung katoda untuk mendisplaykan komputer, dan sudah dalam bentuk grafik ya, grafik berwarna ya, itu saya lupa itu ukuran daripada warna itu ya, ada warna RGB sekian bit ya. Nah itu adalah microprocessor 16 bit ya, 16 bit ini saudara-saudara, eh, 8086 ya, keluarga 8086. 8086 ini tahun itu ya tahun 90-an atau 94 93 tepatnya ya. Itulah mulai ditemukannya atau diluncurkannya Windows ya, Windows 95. Windows 95 ini ya dia berbasis kepada prosesor ini ya, prosesor 8086 ini ya. Dia itu kecepatannya sekitar 80 MHz ya. Jadi 80 MHz itu sudah bisa kita menggunakan Microsoft Word ya, bisa ngegame ya, bisa terkoneksi dengan apa itu internet ya, zaman itu ya. Itu adalah 16 bit ya. Kemudian dikembangkan lagi kan menjadi prosesor itu 32 bit ya. Nah, 32 bit ini juga mempercepat itu akselerasi daripada operating system. Karena kebutuhan operating system pada saat itu sudah mulai kompleks ya. Tahun 90-an itu orang sudah Windows sudah mulai gencar ya kan merancang operating system yang semakin kompleks ya. Bisa digunakan untuk fax, bisa digunakan untuk telepon, bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan itu ngirim data ya.
administrasi perkantoran, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah generasi microprosesor 32 bit, ya, itu 80386, ya. Yang terkenal pada saat itu adalah itu microprosesor 486, ya. 80486 DX2, ya. Itu masih itu menggunakan itu PC, ya, yang cukup gede, ya, dan juga menggunakan itu displaynya adalah CRT, ya, Cathode Ray Tube. Setelah microprosesor 32 bit, ya, Windows itu berkembang semakin advance, ya, operating system itu semakin berkembang semakin luar biasa, ya. Pasar daripada operating system saat itu didominasi oleh Windows, ya, dan juga sudah mulai muncul yang namanya itu Apple, ya. Jadi Apple dan Windows ini sama-sama bersaing, ya kan, untuk meluncurkan operating system, ya. Cuma bedanya adalah kalau Windows, ya, dia compatible dengan segala hardware, ya. Kalau seperti kita ketahui, ya, Apple hingga saat ini pun sulit untuk dijiplak, ya, atau dicopy, ya, karena memang dia tidak desain dengan untuk sembarangan device atau juga piranti perangkat kerasnya. Saudara-saudara, setelah itu dikembangkan Intel, ya. Intel nggak berhenti, ya. Dia mencoba untuk meningkatkan performa daripada microprosesornya. Peningkatan performa microprosesor ini tentu bertumpu kepada kemampuan tadi, ya, kemampuan eh, ALU, ya, algoritma logarithmic unit, ya. Jadi itu ALU ini adalah kemampuan menghitung dari suatu microprosesor, ya, itu ditingkatkan dengan menambah jumlah transistornya di dalam, ya, sebagai konfigurasi gerbang logika. Bagaimana cara meningkatkan jumlah microprosesor ini dalam jumlah gerbang logika ini dalam microprosesor? Tentu dibutuhkan satu teknologi material. Teknologi material yang berkembang adalah teknologi nano, ya. Teknologi nano ini, ya, teknologi yang berusaha untuk memperkecil ukuran daripada transistor sebagai basis operasi sinyal elektronik, ya, diperkecil, ya kan, sampai dia itu memungkinkan, ya, karakteristik daripada aliran sinyal digital itu tidak mengalami perubahan yang signifikan, ya. Itulah ditemukannya teknologi nano, ya, nanomaterial, ya. Nanomaterial ini berhasil, ya kan, meningkatkan itu jumlah transistor di dalam, ya. Akhirnya dikenal yang namanya teknologi Pentium, ya, Pentium series, ya. Pentium 1, 2, 3, dan saat ini sudah nggak dikenal lagi Pentium, ya. Sekarang sudah menjadi teknologi itu AI, ya, yang masih didominasi oleh Intel juga. Nah, ini saudara-saudara, betul performansi daripada microprocessor ini terus ditingkatkan terus, ya kan, karena ada dua hal, ya, dua sisi. Kalau microprosesor itu semakin diperbanyak jumlah transistornya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang terjadi fenomena yang namanya overheat, ya, overheating, ya. Transistor itu semakin panas karena dalam dimensi yang sangat kecil dia menampung arus listrik dengan frekuensi yang sangat tinggi, ya. Seperti kita miliki saat ini, kan, Anda saat ini memiliki i7, i5, ya, dengan kemampuan minimal, ya, 1,6 GHz, ya. Berarti dalam dimensi prosesor Anda itu, saudara-saudara, satu detik itu mengalir arus listrik, ya kan, 1,6 giga, ya, kecepatannya. Anda bisa bayangkan, ya, walaupun tegangannya kecil 5 volt, tapi dengan frekuensi yang sangat tinggi sekali, ya kan, itu mengakibatkan terjadinya overheating, ya. Nah, overheating ini bisa berbahaya. Overheating ini bisa berbahaya, bisa merubah konfigurasi fisik, ya. Konfigurasi fisik daripada transistor. Sehingga apa? Sehingga kalau transistor itu mengalami perubahan fisik, ya, dia tidak bisa mengolah sinyal digital itu dengan sesuai yang kita harapkan, ya. Sehingga terjadi dulu, ya, kalau zaman dulu itu itu microprocessor kalau panas dia pasti ngehang. Ngehang karena apa? Karena memang transistornya fisiknya udah berubah. Berubah itu mengalami pengembangan, ya, mengalami pengembangan fisik, ya. Dia mengembang, ya, sehingga ya itu secara teori eh, elektron, ya, maka elektron itu nanti tidak sesuai dengan karakteristik kerja di dalam bahan semikonduktornya, ya. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara, yang terjadi, ya, elektron itu eh,
berubah karakteristiknya. Karena elektron itu kan mengalir itu karena juga ada fungsi suhu ya. Ada yang namanya konstanta Boltzmann di situ yang berlaku ya. Jadi microprocessor itu kalau dia overheating ya, maka ya itu sudah berubah karakteristiknya ya. Sehingga microprocessor itu mengalami itu kemacetan operasi ya. Nah, itu saudara-saudara, itu teknologi-teknologi daripada Pentium ini ya berusaha untuk mengantisipasi overheating ya, sembari juga dia menghadapi tantangan ya kan, microprocessor ini sudah mengalami deadlock ya. Deadlock ya kan sudah sulit untuk dikembangkan menjadi itu microprocessor yang single chip yang mampu menampung sekian itu giga atau sekian miliar ya. eh, apa itu gerbang logika ya atau juga transistor ya untuk melakukan operasi pengolahan sinyal digital. Nah, bagaimana caranya itu dengan keterbatasan microprosesor yang ada di saat ini ya atau juga zaman dulu ya dikembangkanlah yang namanya parallel computing ya. Parallel computing itu kan itu di dalam suatu konsep di mana microprosesor itu dibuat paralel ya, nggak satu, nggak single itu microprosesor, tapi dibuat serial atau juga paralel gitu kan untuk melakukan pemrosesan data ya. Sebagai contoh kalau misalkan itu yang paling itu kelihatan ya, NASA itu memiliki citra satelit ya, citra satelit Hubble Telescope. Sekali dia menangkap data itu ukurannya sekian karena dia nangkap data memfoto alam semesta ya, fotonya itu sangat gede sekali ya, sekali motret itu itu ukurannya ya giga eh, bit lah ya atau gigabyte. Untuk mengolah data seperti itu saudara-saudara, bagaimana caranya ya, sementara ada keterbatasan microprosesor ya, caranya adalah kita buat paralel ya, komputer itu dibuat paralel ya, buat paralel kan untuk mecah grafik ya, satu grafik diolah oleh sekian itu komputer ya. Dengan cara seperti itu akhirnya grafik tadi dikumpulkan menjadi suatu gambaran lengkap bagaimana kita memperoleh foto tentang alam semesta ya, atau juga fotonya itu galaksi, fotonya supercluster ya, foto-foto yang diperoleh oleh teleskop Hubble yang di luar angkasa sana. Nah, itu saudara-saudara itu adalah salah satu contoh bagaimana dengan keterbatasan komputer ya, yang dibatasi oleh kemampuan makroprosesor, tetap kita bisa mendayagunakannya secara optimal ya, walaupun itu di situ ada permasalahan kompleksitas hardware ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting adalah kemampuan daripada itu komputer untuk mengolah data itu tetap berjalan. Nah, ini saudara-saudara gambaran mengenai apa itu perkembangan apa itu microprosesor ya dari generasi 80 ya sampai generasi Pentium ya tahun 2000-an ya. Transistor yang ditanamkan itu eh, Anda bisa lihat di sini ya. Generasi 8 itu generasi 80 itu 6.000 transistor ya. 6.000 transistor itu dalam ukuran ya kan sekian senti kali sekian senti. Ya sekarang juga sama ya. Betul, saya masih ingat ya, saya masih itu menikmati Pentium generasi pertama ya. Saya penasaran ya, dalamnya 486 DX itu kayak gimana sih ukurannya. Ternyata ya sama dengan itu microprosesor generasi sekarang ya ukurannya. Ya sama, tapi di dalamnya yang berbeda ya. Kalau zaman dulu saudara-saudara kan itu hanya saya masih memegang ya 486 DX itu masih melihat betul ya kan depan saya ambil dari motherboard ya. Saya amati ya apa itu keistimewaan daripada device ini ya. Ternyata adalah ini isinya adalah transistor ya. Transistor 1,2 juta ya. Kemudian kalau Pentium 4 itu 42 juta transistor. Jadi 42 juta transistor ini saudara-saudara, ini kan makan arus listrik ya. Jadi kalau Anda pernah melihat ya itu kalau Anda juga punya mbah ya, yang mbah Anda itu masih punya radio zaman dulu ya, radio transistor ya. Kalau Anda buka ya, di situ ada komponen namanya tiga kaki ya. Tiga kaki dalam bentuk warna hitam ya atau juga warna perak ya. Itulah transistor ya. Itu single transistor itu. Jadi kalau Anda pernah itu punya mbah atau punya bapak ya yang menggunakan radio transistor zaman dulu jadul ya kan, kalau Anda buka ya di situ ada pasti ada yang namanya transistor ya. Nggak ada di situ itu nggak ada komponen ini karena memang komponen ini sangat signifikan ya sebagai pengolah sinyal baik itu analog maupun juga digital.
Nah, saudara-saudara, 42 juta transistor ini ditanamkan ke dalam ukuran 1 senti, sekian senti kali sekian senti, itu ini mah nggak mudah, ya. Tidak mudah dan juga tidak itu memperhatikan banyak hal ya di dalam kita mendesain algoritma yang di dalam ini, ya. Nah, itu adalah kemampuannya adalah 1,5 GHz, ya. 1,5 GHz itu berarti 1 detik ya kan mengalir arus listrik dengan kecepatan 1,5 miliar, ya. Itu berbeda dengan arus listrik di rumah Anda. Arus listrik di rumah Anda itu kan rumah kita ya, itu 10 ampere ya. 10 ampere itu tapi frekuensinya adalah cuma 220 Hz. Yaitu nggak terlalu panas kabelnya, ya. Jadi kalau kabel Anda itu panas nggak saudara-saudara? Kalau Anda apa itu pernah mati. Nggak terlalu panas. Karena apa? Karena frekuensinya cuma kecil, 220 Hz. Ya. Bayangkan kalau tegangan 200 sorry mohon maaf ya. Tegangannya adalah 60 Hz ya, mohon maaf ya. Tegangannya adalah 20 volt, tapi frekuensinya adalah 60 Hz. Itu nggak terlalu ngefek ya ke dalam apa itu penghantarnya. Tapi kalau tegangannya kecil 5 volt, tapi frekuensinya adalah ukuran miliaran, nah itu jadi masalah ya. Apalagi itu ukurannya adalah ukuran sekian itu mikrometer ya di dalam aliran itu transistornya itu ya. Nah, saudara-saudara, ini adalah arsitektur ya pertama ya generasi itu 8085 ya. Jadi itu microprocessor ini berada pada 3 jalur utama, yakni apa itu address apa itu tadi ya, itu input atau output bus ya, kemudian control bus, kemudian address bus ya. Jadi dia mengambil data ya, mengambil data ya kan, kemudian juga apa itu mengolah data ya, kemudian dia juga menyimpan data ya. Itu adalah di bagian-bagian sini ya. Jadi data bus ini ya, data bus ini sebagai aliran yang mengambil data ya, mengambil data ya kan, itu diumpankan ke itu ALU ya, arithmetic logic unit ya, untuk dihitung ya. Jadi yang bagian mana yang paling penting dalam microprocessor ini adalah yang paling paling penting adalah ALU ini ya, arithmetic logic unit ini ya. Arithmetic logic unit inilah ya saudara-saudara yang merupakan jantung daripada microprocessor ya. Kemudian dia selebihnya adalah control ya, mengendalikan ya, kemudian juga eh, mengalirkannya ya kan ke data bus ya, input output ya, kemudian juga dia juga memiliki satu memori internal ya yang disebut sebagai data buffer ya. Jadi kalau kita melakukan pemrograman saudara-saudara, pada intinya adalah kita itu berusaha untuk melakukan controlling di sini ya. Controlling dikontrol sama di arithmetic logic unit ini ya. Control dan ALU. Ini yang kita mainkan ya. Jadi kalau Anda melakukan apa itu pemrograman ya, itu Anda pada akhirnya adalah Anda melakukan coding dan encoding atau juga memberikan instruction ya antara control ya dan juga ALU, arithmetic logic unit di sini ya. Sehingga itu microprocessor itu ada yang bisa dibuat sebagai programmable ya, programmable itu microprocessor ya, seperti yang apa itu saat ini rame ya, itu Arduino ya, Raspberry itu adalah microprocessor yang ditanamkan pemrograman secara secara manual atau juga secara otomatis melalui satu sistem seperti itu. Oke, saudara, ada pertanyaan? Halo, halo, halo. Belum ada, Pak. Loh Pak, lagi di jalan Pak. Ya, oke, oke, ya udah Anda dengarkan aja ya. Nggak apa-apa ini sebagai Baik Pak, baik baik. sebagai duluan kita tentu Pak, gimana Pak cara kita apa itu membuat microprocessor generasi pertama? Ya nggak mungkin kita bisa membuat sekarang ya. Sekarang udah berkembang teknologi i7 ya, i7, i9 gitu kan. Pak, kalau gitu kita buat yang paling mudah aja Pak, generasi pertama dulu ya. Ya itu juga nggak mudah ya. Karena dulu apa itu kita Indonesia itu mau membuat ini ya, teknologi microprocessor ini ya, tapi sudah telat sekali ya. Sangat-sangat telat sekali karena apa itu ya banyak hal ya yang apa itu terjadi pada saat itu. Tapi kita bisa kuat saudara-saudara untuk mendayagunakan microprocessor ini ya.
Dulu itu saya masih ingat ya Pak Habibie ya, Profesor Habibie itu waktu eh, beliau menjadi menteri, menteri Menristek ya, beliau itu merancang anak-anak Indonesia itu nanti bisa buat microprosesor ya. Tapi somehow ya ada kendala, ada juga faktor-faktor yang lain ya sehingga itu tidak berjalan ya. Nah, saudara-saudara, inilah cara kerja daripada microprosesor ya. Jadi microprosesor itu berkembang ya saat saat ini ya sampai teknologi apa itu mobile ya, untuk mobile ya. Sekarang itu kan microprosesor itu sudah mulai berkembang untuk mobile ya, berkembang untuk IoT ya, Arduino, Raspberry ya, berkembang untuk apa itu khusus untuk server ya, untuk server cloud computing ya. Kemudian yang kita manfaatkan adalah server yang memang microprocessor yang memang digunakan untuk personal computer seperti itu. Nah, pada akhirnya pada intinya adalah sama cara kerjanya kan, hanya bedanya adalah kemampuan yang didesain memang berbeda-beda ya. Bahkan microprocessor itu dulu tidak didesain khusus untuk grafis. Sekarang microprocessor itu didesain khusus untuk grafis ya. Itu ada AMD ya, AMD yang Advanced Micro Device ya, itu saingannya Intel zaman itu ya, itu mengembangkan khusus ya kan microprosesor untuk mengolah grafis ya. Karena memang mengolah grafis ini memang sedikit berbeda dengan mengolah data pada umumnya ya. Di mana grafis ini ada video, ada image ya, ada sound ya, multimedia ya, yang itu memang membutuhkan suatu teknik khusus ya di dalam mendesain microprosesornya. Apa bedanya itu microprosesor yang untuk grafis sama yang untuk biasa tadi ya? Ada yang pernah pakai, saudara-saudara? Apa itu komputer yang desain untuk game? Siapa yang pernah pakai di sini? Halo, belum pernah pakai, belum pernah menggunakan ya. Nah, coba Anda gunakan itu ya, microprosesor yang digunakan komputer yang untuk ngegame. Komputer yang untuk ngegame itu memang apa itu berbeda dengan komputer yang digunakan untuk mengolah data ya, terutama dari sisi daripada hardware itu grafik card-nya ya, grafik card dan juga microprosesor grafisnya itu berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena di situ ada kemampuan buffering, ya, kemampuan buffering data multimedia. Data multimedia itu, saudara-saudara, seperti kita ketahui ya, kita kan kepingin kualitas gambar itu nggak pecah, bagus, resolusinya tinggi, ya, bisa menampilkan realistik 3 dimensi. Nah, itu saudara-saudara tentu tidak bisa didesain dengan microprosesor yang biasa, ya. Harus menggunakan microprosesor yang khusus dari dua aspek ya, dari microprosesor utamanya maupun juga dari pengolah displaynya untuk menampilkan displaynya ya. Nah, itu dari sisi apa itu arsitektur microprosesornya itu agak berbeda. Bagaimana bedanya ya? Itu rahasia mereka ya, rahasia mereka yang sangat sulit untuk dikupas ya, karena itu rahasia pabrik ya, dan juga paten ya. Tentu bukan seperti ini, bukan seperti yang kita lihat saat ini ya. Ini hanya globalnya saja, apa itu arsitektur microprosesor. Dalamnya tentu adalah berbeda ya. Dari sisi bahannya berbeda ya, dari sisi juga unit-unit pendukungnya juga berbeda ya, yang pada ini adalah memungkinkan untuk mengolah grafis dengan kecepatan yang sangat tinggi seperti itu. Oke, saudara-saudara, itu ini adalah contoh ya, itu microprosesor ya, generasi pertama ya 8085 ya, 16 bit zaman dulu ya, yang itu terdiri dari berapa kaki nih ya, sekitar berapa kaki nih? Sekitar 40 kaki ya, 40 pin ya, 40 pin ya. Jadi microprosesor ini saudara-saudara ya, ini zaman dulu aja sudah bisa kita gunakan untuk macam-macam ya. Untuk operating system ya, operating system zaman dulu ya. Fortran ya, software-software yang zaman dulu ya, WordStar ya. Kemudian sampai ke teknologi grafis saat ini yang sudah kita gunakan seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan saudara? Oke, kalau tidak ada ya, maka minggu depan kita lanjutkan dengan apa itu microcontroller ya. Microcontroller ini ada dua nanti yang mau kita bahas ya. Satu contohnya adalah Arduino ya, yang digunakan oleh banyak sekali untuk IoT ya. Kemudian juga mungkin Raspberry ya, Raspberry yang itu yang saat ini juga lagi rame ya. Jadi nanti kalau Anda tugas akhir atau juga Anda punya project yang Anda bisa menggunakannya untuk banyak hal ya, untuk mengendalikan atau juga untuk
menghubungkannya dengan jaringan internet seperti itu ya. Oke, sudah Zara, kita lanjutkan minggu depan ya materi kita ya. Nanti buku ini saya unggah di web ya di LMS ya. Halo? Baik, Pak. Terima kasih. Ya oke ya. Selamat berakhir pekan ya. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ucup.